Selamat datang di video pelatihan Enhanced Cohort Review. Video ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan ECR di Rumah Sakit TB Resisten Obat. Selamat menyaksikan. Dalam cohort review ini adalah melihat pencapaian pasien yang sudah menjalani pengobatan 6 bulan pertama, kemudian 12 bulan, dan 24 bulan. Dengan demikian kita tahu bagaimana hasil pengobatan dan apa yang menjadi masalah dari satu pasien demi satu pasien. Dan di sini juga hadir dokter penanggung jawab, sehingga dokter penanggung jawab tahu dan perawat juga tahu, dan kalau itu berhubungan dengan puskesmas, juga ada teman dari puskesmas dan teman dari dinas kesehatan itu akan segera ditindaklanjuti. Contohnya misalkan ada satu pasien kita laporkan menghentikan pengobatan selama 3 bulan, lalu dibaca penyebabnya di mana, itu akan dicatat oleh puskesmas, kemudian ditindaklanjuti. Komponen ECR dibagi menjadi 3. 1. Presentasi kasus sulit oleh tim ahli klinis. 2. Review kasus per individu. 3. Identifikasi masalah dan rencana tindak lanjut. 1. Presentasi kasus sulit oleh tim ahli klinis. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendiskusikan secara komprehensif kasus-kasus sulit bersama dengan para ahli klinis yang terlibat dalam pengobatan TB resisten obat, seperti spesialis paru, spesialis radiologis, spesialis mikrobiologis, spesialis anak, dan spesialisasi lainnya. Perkenalkan, saya Arun akan mempresentasikan salah satu kasus TB paru MDR dari Soka Bawah. Identitas laki-laki, usia 45 tahun, pekerjaannya seorang dokter umum. Saat ini perawatan di Soka Bawah yang kedua. Sebelumnya perawatan selama kurang lebih 9 hari dari tanggal 9 Juli hingga 18 Juli, dan saat ini 29 Juli hingga saat ini. Slide. Riwayat perjalanan penyakitnya, jadi pasien tanggal 4 Juli 2011 didiagnosis TB paru MDR dan mendapatkan pengobatan. Durasi 2 bulan, beliau putus pengobatan karena keputusan sendiri, karena tidak tahan dengan efek samping obat. Berdasarkan dari status, yaitu terdapat hipokalemi dan gangguan ginjal. Keluhan pasien adalah lemas. Slide. Ini adalah foto toraks saat itu, yaitu Mei 2014. Terdapat hidropneumotoraks kiri. Slide. Lalu bulan April 2016, pasien datang kembali ke RSUD Tarakan, dilakukan pemasangan indwelling pleural catheter atau selang dada di sebelah dada kiri belakang. Keluar cairan jernih kekuningan, saat itu jernih, lalu diminta untuk rawat jalan saja. Ini gimana? Ada pendapat? Tentang IPC-nya, Dr. Arun. Jadi sebenarnya harusnya ini pasien dicabut aja IPC-nya, dicabut terus fungsi berulang lebih baik mungkin ya? Ya, kita fungsi berulang aja. Sarannya sih itu. Dan obat-obat MDR kalau bisa masuk, cuman kan sekarang lebih berat ke komorbid ya. Ya ada hematemesis melena juga tadi malu banyak. Terus sudah dengan Harman dan Dobu ya, mungkin ini pasien juga berat. Dokter Dia, bagaimana? Nah, memang kita banyak sekali kasus-kasus yang seperti ini, tapi tidak sekomplikated pasien ini. Yang paling banyak juga pasien dengan komorbid diabetes mellitus dan komorbid gangguan ginjal. Memang kita harus membuat guideline, tapi memang sudah ada guideline-nya dari Subdit TB untuk pasien-pasien dengan kondisi komorbid yang seperti itu. Akan disesuaikan sesuai dengan rekomendasi dari TB. Sudah, kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2. Review kasus per individu. Komponen ini terdiri atas presentasi kasus individual dari kelompok kohort yang telah ditentukan dan review hasil pengobatan.
Bahan yang diperlukan untuk presentasi cohort review diantaranya adalah A. Rekam medis semua pasien yang akan dibahas, termasuk TB01 dan semua hasil pemeriksaan laboratorium. B. Formulir presentasi cohort. C. Tracking tools. D. 2 proyektor. E. 2 layar. F. 2 laptop yang masing-masing menampilkan tracking tools dan TB03 elektronik atau ETB Manager. Yang harus terlibat aktif dalam kegiatan ini diantaranya adalah A. Presenter kasus, yaitu perawat, TAK atau petugas puskesmas yang mengobati pasien. B. Fasilitator, yaitu tim ahli klinis dari rumah sakit. C. Data manager, yaitu petugas yang melakukan pencatatan dan pelaporan di rumah sakit. Dan D. Pemimpin CQI yang mencatat semua masalah yang teridentifikasi selama kegiatan. Ya, ini nama pasien DH ya. Ya, umur 54 tahun, ada komorbid TM, HIV negatif ya. Iya. HIV negatif. Itu umurnya di situ 53. 54 ya. 54 tolong bermedisnya diganti. HIV dicek? Iya, negatif. Negatif. Oke. Kriteria suspek 6. Ini sembuh, 24 sembuh, tahun 2008 sembuh. Kambuh, 6 ya, betul ya? Betul apa enggak? Treatment ya? 1 April 2015. Resistennya R aja dari Jim Expert, dari HR oploxacin juga dari kultur ya. HRO BNH rifampicin oploxacin sama streptomycin. Ini pre-XDR ya. 3. Identifikasi masalah dan rencana tindak lanjut. Selama kegiatan, pemimpin CQI akan mencatat masalah klinis maupun programatis yang teridentifikasi ke dalam formulir daftar masalah. Berikutnya, rencana tindak lanjut atau RTL akan didiskusikan dan disepakati bersama. Pada akhir rangkaian kegiatan ECR dilakukan review hasil pengobatan. Data manager akan menampilkan hasil sementara bulan ke-6, bulan ke-12, dan hasil akhir pengobatan. Untuk hasil pengobatan sementara 6 bulan dari 24 orang yang sudah kita review, itu didapatkan 70,8% pasien mengalami konversi sputum pada bulan ke-6. Kemudian yang sputum tidak diketahui hanya 1 orang atau 4,2%. Sementara untuk pasien yang meninggal itu ada 3 orang atau 12,5%, dan untuk close to follow up itu juga ada 3 orang atau 12,5%. Demikianlah video tutorial pelaksanaan ECR di rumah sakit. Untuk panduan lebih lengkap, silakan membaca buku saku ECR yang tersedia. Terima kasih.